Oke, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Pada saat ini saya akan berbagi bagaimana cara membasmi ulat jagung ya. Nah, ini jagung saya ini berusia 1 bulan atau 30 hari setelah tanam. Dan ini jagungnya lumayan ya, lumayan hijau dan batangnya lumayan besar. Ya, ini baru sekali saya beri pupuk tabur ya. Nah, biasanya saya bertani jagung tuh hanya sekali memupuk jagung menggunakan pupuk tabur. Selebihnya saya menggunakan pupuk kocor ya. Ini untuk mengurangi biaya ya. Pertama, biaya membeli pupuknya karena sekarang selain mahal juga susah mendapatkan pupuk. Dan ini juga biaya pekerjanya untuk memupuknya ini agak berkurang ya. Jadi usia 1 minggu saya kocor menggunakan pupuk hantu dan Gendasil D ya, khusus untuk daun ya. Nah, di usia 3 minggu, saya 3 minggu saya beri pupuk tabur ya, pupuk tabur itu pupuk urea dan ponska ya. Ini saya taburkan ke batang-batangnya, dan sekarang lumayan batangnya. Ini lumayan besar ya, usia 30 hari. Setelah itu saya rumput. Nah, karena rumputnya ini unik ya, rumputnya beda dengan yang lain. Ini disemprot menggunakan khusus pupuk semprot jagung, dia tidak mati sudah 3 kali. Mau tidak mau saya menggaji pekerja untuk merumput jagungnya. Nah, ini puji Tuhan, alhamdulillah ini jagungnya senang lihatnya, bersih. Nah, jadi jagungnya langsung sehat ya, dalam artinya batangnya dia cepat besar, daunnya hijau. Cuman ada kendalanya sekarang, ulat ya. Ulat ini, lihat, ini sudah mulai menggerogoti daun-daunnya, padahal jagungnya ini lumayan bagus ya. Sayang kalau tidak disemprot ya, atau tidak dibasmi ulatnya, karena kalau tidak dibasmi ulatnya akan memotong atau memakan pucuknya sehingga daunnya akan habis dan menghambat pertumbuhan jagung kita, bahkan bisa mati ya kalau dibiarkan. Nah, ini lihat jagungnya, ini saya di tengah-tengah ini. Nah, ini hampir 80% nih habis digerogoti oleh ulat. Nah, pada saat ini saya menyemprotnya. Nah, ini udah setengah ya, tadi tidak sempat saya buat videonya ya, jadi sekarang sekitar setengah baru saya buatkan nanti. Nah, sekarang ini saya buat, nanti akan saya tunjukkan bagaimana takarannya dan obat apa yang saya pakai ya. Biasanya dari sudah berkali-kali saya bertanam jagung, saya menggunakan obat itu dan hanya sekali penyemprotan sampai panen, ini ulatnya tidak muncul lagi. Nah, dulu saya menggunakan obat yang lain, mati di saya semprot tapi muncul lagi ya. Jadi saya cari-cari obat apa yang cocok. Betul-betul mendapat pengalaman dengan teman-teman yang sudah senior pakai apa membasmi ulat, dan dia menunjukkan obat itu dan saya gunakan. Alhamdulillah puji Tuhan ampuh ya. Dan saat ini saya menggunakan lagi ya, di saat setiap sekali tanam kalau ada ulat saya semprot menggunakan itu, dan cukup sekali saja, asalkan penyemprotannya juga harus teliti, telaten, tidak juga sembarangan ya. Walaupun menggunakan obat yang bagus, kalau kita sembarangan menyemprotnya, ulatnya juga tidak akan mati ya, karena dosis atau obatnya itu tidak menuju pada jagung yang terkena ulat ya. Misalnya kita ambil contoh, kita cari yang kena ulat. Nah, ini sudah parah ini. Nah, kita menyemprotnya harus minimal sekeliling pucuk ini, harus terkena pucuk ini, karena ulatnya bersembunyi di bawah pucuk jagung ini. Jadi nanti kita semprot, airnya itu, air semprotnya itu akan ke bawah, dia akan mengenai ulatnya atau mencium baunya, dia akan mati. Dan uniknya
jagungnya sembuh dan tidak timbul ulat lagi. Nah, ini kondisi jagung saya, ini usia 1 bulan 30 hari, ya lumayan lah ya, ini bagus. Ini hanya sekali pupuk tabur ya, sampai panen nanti saya tidak menggunakan pupuk tabur lagi, saya menggunakan pupuk kocor ya. Selain biaya murah, juga waktunya cepat ya. Ini perlu sendiri saja mengucurnya, udah tidak perlu membawa orang ya. Nanti panennya atau rumputnya tetap bawa orang ya. Kita berbagi juga rezeki ya, jadi selain kita, orang juga bisa menikmati dari hasil kita ya. Nah, ini lihat batangnya nih. Nah, ini. Oke, sekarang kita lihat apa saja yang saya gunakan, obatnya dan takarannya apa saja dan berapa takarannya. Saya hanya menggunakan 2 saja. Nah, yang pertama ini Prevaton ya, ini Prevaton. Nah, silakan di setiap Prevaton ini saya promosikan obat Anda, minimal endorse ya. Nah, ini Prevaton, cukup menggunakan 2 tutup ini ya. 2 tutup ini, nanti kita langsung kita tuangkan. Ini sendiri agak susah nih buat videonya. Oke. Nah, 2 tutup ini ya. Nah, lalu ini Sunlight, ini murah ini, paling saya beli kemarin 9.000 ini. Ini karena hari cuaca panas, jadi saya memberi takaran cuma cukup 1 sendok ini. Fungsinya apa? Fungsinya juga membantu agar obat ini lebih menyerap. Yang kedua, agar obat ini lebih lama atau menjadi perekat ya. Jadi ulatnya itu 2-3 hari misalnya kalau mau datang, dia tidak bisa datang lagi karena masih mencium aroma dari obat ini. Atau kalau musim hujan, setengah jam setelah kita semprot, obatnya sudah merekat di jagungnya ya. Jadi ulatnya tetap mati dia. Nah, itu fungsinya. Nah, biasanya saya begitu ya. Nah, nggak tahu kalau teman-teman mungkin punya cara yang lain, silahkan. Sekarang kita tuangkan. Ini takaran 2 ya. Takar. Oke, tuangkan. Takar lagi. Kita tuang lagi. Oke, cukup. Nah. Oke. Lalu kita untuk sabun Sunlightnya. Oke, cukup. 1 sendok ini cukup. Nah, sekarang kita tuangkan air ini setengah dulu untuk biar nanti tercampur, satu baru kita penuhkan. Oke, ini kursinya saya simpan dulu karena agak goyang tempatnya, kurang rata. Ada simpan di bawah tangkinya. Oke, kita masukkan air. Kita masukkan air cukup. Kita kocok-kocok dulu. Kita aduk di dalamnya. Oke, cukup. Lalu kita penuhkan airnya. Oke, sekarang tangkinya sudah penuh. Kita kocok dulu. Dan kita aplikasikan ke jagung yang terkena ulat. Sekarang kita aplikasikan obatnya. Nah, ini kan ada yang terkena, ada yang tidak. Yang terkena tetap kita semprot, tapi oke, tidak terlalu lama ya nyemprotnya. Nah, gini aja. Ini ya. Kalau yang terkena begini agak basah sedikit ya, basah sedikit, agar ulatnya mati ya. Nah, kalau yang misalnya hanya yang tidak terkena masih hijau, tinggal kita agak cepat ya. Kalau misalnya ini kan terkena nih, agak basah. Ini nyemprotnya pas ke ujung jagungnya. Nah, ini yang terkena tinggal semprot aja agar jagung ulatnya tidak terjangkit ya. Nah, semprot aja. Nah,
Ini kan parah nih. Nah ini agak pas pucuknya. Nah pasnya pucuknya udah begitu. Nah itu semprot gini aja. Nah intinya yang parah kena ulatnya agak dibasahkan. Kalau yang tidak parah atau tidak terkena ulat ya tinggal semprot aja, tapi sekedar lewat begini saja. Nah begini saja kalian tidak terkena. Nah pas mendapatkan jagung yang kena ulat yang parah, tinggal kita agak basahkan, agak berhenti sedikit. Nah intinya pas mengenai pucuk jagungnya, karena ulatnya berada di pucuk jagungnya. Oke, itu saja yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sama petani mandiri jagung Nusantara. Semoga bermanfaat. Salam petani jagung mandiri Indonesia. Sukses.